Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihim fid dharaini amin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kenikmatan ini hanya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kehidupan kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini ingin membahas mengenai permasalahan atau keutamaan atau fadilah amalan-amalan yang biasa sehari-hari kita amalkan. Mungkin sudah mengamalkan, sebagian orang sudah mengamalkannya, mengenai hadis yang ada di kitab ini, dan sangat luar biasa, sangat pohara jasanya, pahala daripada nanti yang akan disampaikan dari kitab ini. Diantaranya ini menjelaskan tentang pahala keutamaan ya, ilmu, ulama, serta yang mempunyai ilmu, serta menghormati kiai atau ustadz yang mengerti dalam hal agama dan mengamalkannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Babul awali ari bab anu kahiji fi fadilatil ilmi, eta tetep mertelakeun kautamaanna ilmu, wal ulama sareng kautamaanna ulama. Jadi bab pertama ini menjelaskan keutamaan atau fadilahnya ilmu ya, ilmu gitu. Memang ilmu ini sangat luar biasa. Ilmu ini tidak akan nempel sama orang yang banyak dosa, karena ilmu ini sifatnya nur, cahaya, tidak akan nempel atau tidak akan sampai ilmu ini kepada seorang yang banyak dosa. Makanya kita harus introspeksi diri. Kenapa kita susah untuk diberikan pemahaman atau sudah banyak ikhtiar? Karena memang diwajibkan kita itu ikhtiar saja. Pintar dan tidaknya itu nanti Allah selebihnya. Makanya kita selalu berdoa supaya kita dimudahkan dalam atau diberikan pemahaman, pelajaran atau apapun untuk memahami suatu ilmu. Nah, seperti makanya ilmu ini tidak akan bisa mengerti semua orang, karena sifatnya ilmu, terutama ilmu agama itu ya, yang namanya sifatnya ilmu itu cahaya, jadi tidak akan bisa nempel kepada seseorang yang banyak dosa gitu ya. Nah, seperti itu. Dan orang yang mempunyai ilmu, setelah dia berhasil dan memahami dan setelah mempunyai ilmu, dengan adanya ilmu orang tersebut akan diangkat derajatnya ya. Ketika orang tadinya ya tidak bisa apa-apa dan terus belajar ya, belajar ilmu, terutama ilmu agama, sampai dia bisa memahami, bisa bahasa Arab, bisa ngaji untuk mengamalkan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, itu Allah akan angkatkan derajatnya beberapa derajat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkatkan orang yang beriman serta berilmu ya, beberapa derajat ya. Seperti itu. Makanya luar biasa sekali
keutamaan ilmu ini. Wal ulama, serta keutamaan ulama. Kalau sekarang ulama itu kiai, ustadz yang bisa mengajarkan, tentunya paham benar-benar, ulama atau kiai itu paham benar-benar mengenai ilmu agama dan sudah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan contoh kepada masyarakat pada umumnya. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ilmu agamanya cukup, maka itu seorang ulama. Ibadahnya rajin, itu seorang ulama. Kiai, akhlaknya sangat terpuji, itu seorang ulama, kiai, ustaz. Nah itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Kangjeng Nabi Ibnu Mas'ud kepada Ibnu Mas'ud, radhiya, semoga mikarido Allah kepada anhu, kepada Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, hei Ibnu Mas'ud, kata Kangjeng Rasul, julusuka, duduk kamu, saatan, walaupun sebentar, fi majlisil ilmi, di tempat majlis riungan ilmu, la tamassu, dan kamu tidak memegang, kolaman, kolam atau pena, full pen, wala taktuba, dan kamu tidak mencatat, harpan, satu harapun, khairul laka, itu lebih bagus buat kamu, min itkin, daripada memerdekakan, alfi rokobatin, 1000 abid. Masya Allah. Kata Kangjeng Nabi kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, hei Ibnu Mas'ud, gitu ya, duduk sebentar di majlis ilmu, di majlis taklim, meskipun tidak memegang baik itu pulpen atau buku atau alat belajar yang lainnya, serta tidak mencatat, hanya mendengarkan saja, itu ganjarannya luar biasa. Ganjarannya sama dengan memerdekakan 1000 abid. Dan tentunya tidak semua orang bisa melangkahkan kakinya ke majlis taklim, godaannya pun sangat besar. Seperti itu, godaan untuk berangkat ke majlis taklim itu sangat besar. Makanya tidak semua orang bisa melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk ke majlis taklim, ke pengajian. Tidak semua orang bisa. Tapi orang banyak di luaran sana jogging beberapa ratus kilometer, tapi sementara untuk melangkahkan kakinya ke masjid cuma beberapa meter saja tidak sanggup. Untuk melangkahkan kakinya ke majlis taklim saja tidak sanggup, ya. Makanya itu lebih bagus daripada orang yang di luar sana, tidak pernah melangkahkan kakinya ke majlis taklim. Lebih bagus di luar sana yang suka di pasar, tidak pernah melangkahkan kakinya ke majlis taklim sama sekali. Maka yang ada di majlis taklim itu sangat luar biasa. Semoga Allah istiqomahkan untuk mencari ilmu-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu, ini keutamaan daripada orang yang duduk di majlis taklim. Duduknya saja tidak membawa pulpen, tidak mencatat satu huruf pun, itu lebih bagus katanya daripada memerdekakan 1000 abid. Masya Allah, ini luar biasa. Duduknya saja itu sudah pahalanya luar biasa, ya, seperti itu. Wanadruka, dan melihat kamu, ila wajhil alimi, mukanya orang alim, ya, melihat mukanya orang alim atau melihat mukanya kiai, melihat mukanya ustazah atau guru, khairul laka, itu lebih bagus buat kamu, min alfi parosin, daripada 1000 kuda, tasodakta, yang disodakohkan, biha, itu kuda, ya, yang disodakohkan oleh kamu, biha, itu kuda, fisabilillah, yaitu di jalan perang untuk meninggikan agamanya Allah. Masya Allah, ya,
setelah kita duduk di majelis taklim, lalu kita melihat mukanya ustadz, kita melihat mukanya ustadz, ya, atau orang alim, orang yang mengerti ilmu agama, orang yang benar-benar paham ilmu agama serta mengamalkannya, itu lebih bagus min alfi parosin, daripada 1000 kuda tasodakta yang kamu sedekahkan. Itu kuda 1000 kuda. Jangankan kita sodako 1000 kuda, 1 kambing saja mungkin kita tidak sanggup. Nah, ini melihat wajah ustadz, wajah kiai, ganjarannya saja seperti mensodakohkan al-farosin, yaitu 1000 kuda yang kamu sodakohkan fisabilillah, di jalan perang untuk mengagungkan agama Allah, ya, seperti itu. Jadi ketika kita melihat wajahnya orang alim atau kiai atau ustadz, itu sudah menjadi ganjaran yang sangat luar biasa, ya, ganjarnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang alim ini, kiai ini warasatul anbiya. Ulama itu warasatul anbiya, pewaris ilmunya para nabi. Bahkan siapa orang ketika seorang ulama meninggal atau meninggal dunia, kita tidak punya rasa sedih, tidak sedikit pun tidak merasa berduka, biasa-biasa saja. Ketika seorang ulama meninggal, seorang kiai meninggal, kita tidak merasa terharu, bahkan biasa-biasa saja. Itu man lam yahjan bimotil ulama fahuwa munafikun. Jadi siapa orang yang tidak tersentuh hatinya atas kepergiannya seorang ulama meninggal, seorang kiai, seorang ulama, tidak merasa bersedih, tidak merasa berduka, maka orang tersebut orang munafik. Ya, seperti itu. Jadi meninggalnya seorang ulama, seorang kiai itu musibah besar buat Islam. Ya, seperti itu. Semoga para ulama, para kiai kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkan ilmu-ilmunya kepada anak cucu kita, serta selalu mengingatkan kita untuk berada di jalan yang Allah ridhoi. Semoga ulama di Indonesia selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala untuk membela agamanya Allah, untuk berdakwah menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan kesehatan serta keberkahan selalu dalam hidupnya. Nah, itu tentang keutamaannya ulama, kiai. Melihat wajahnya saja itu sudah menjadi pahala luar biasa. Ya, pahala nama seorang ulama karena dia sudah memiliki ilmu. Ya, seperti itu. Seperti itu. Bahkan Allah sendiri di dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladina utul ilma darajah. Barang siapa yang beriman serta mempunyai ilmu, maka Allah akan angkatkan derajatnya beberapa derajat. Tentu seorang ulama ini dia mempunyai ilmu agama yang sangat luar biasa, ya, dan mempunyai kepribadian akhlak yang sangat terpuji. Seperti itu. Makanya melihat wajahnya saja di sini sudah menjadi pahala yang sangat luar biasa. Alfa farosin, 1000 kuda. Seperti itu. Melihat wajahnya aja 1000 kuda yang kita sodakohkan, yang kita berikan kuda itu untuk di jalan Allah untuk berperang, bersedekah 1000 kuda. Masya Allah. Ya, luar biasa sekali ini. Wassalamuka, dan kita memberikan salam, assalamualaikum, seperti biasa ucapan assalamualaikum, ala alimi, kepada orang alim, kepada kiai, kepada ustadz, khairulaka, itu lebih bagus buat kamu, min ibadati alfasanatin, daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Jadi ketika kita
memberikan salam, uluk salam kepada orang alim, kepada kiai, kepada ustadz, kepada guru, khairulaka, itu lebih bagus min ibadatin alfa sanatin, daripada ibadah 1000 tahun. Ya, mengucapkan salam, assalamualaikum ustadz, assalamualaikum kiai, assalamualaikum, dan seterusnya. Ini ganjarannya ibadah alfi sanatin, 1000 tahun. Masya Allah. Semoga kita semua senantiasa bisa mengamalkan dari 3 hadis atau dari hadis Kangjeng Nabi ini untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, itu saja. Semoga ada manfaatnya buat saya pribadi, umumnya buat semuanya. Semoga kita diistiqomahkan dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.